Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi Sarjana Teknik. Saya diamanahkan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi calon legislatif DPR RI di daerah pilihan Lampung 1, yaitu meliputi 1. Kota Bandar Lampung, 2. Kabupaten Lampung Selatan, 3. Kota Metro, 4. Kabupaten Pringsewu, 5. Kabupaten Pesawaran, 6. Kabupaten Tanggamus, 7. Kabupaten Lampung Barat, 8. Kabupaten Pesisir Barat. Di sini saya mengambil tema The Power of Silaturahmi dalam bersosialisasi dan berkampanye untuk memperkenalkan diri saya di masyarakat Lampung 1. Dengan bersilaturahmi, banyak sekali manfaat dan adanya kekuatan di dalamnya, yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah perintahkan tentang silaturahmi ada di surat Muhammad ayat 22 dan 23 yang bunyinya, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahmi? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka." Kedua, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Ketiga, memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Keempat, mendapatkan rahmat. Mencari rahmat Allah dalam bentuk usaha kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan tempat terbaik di yaumul akhir nanti. Salah satu amalan yang paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah dengan menyambung tali silaturahim seperti hadis berikut ini. Allah berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya." Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, memperluas ilmu dan hikmah hidup. Dengan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, kita juga dapat memperoleh berbagai ide-ide baru dan mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita bagi ke orang lain. Wawasan kita akan bertambah, pengalaman kita akan bertambah, sahabat dan saudara kita bertambah, serta kita akan belajar bagaimana memahami, berempati, dan menyelesaikan semua masalah dengan bijak. Dengan adanya silaturahmi untuk para kader, maka mereka bisa berkumpul, berdiskusi, berkreatif, membuat kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa membagi ilmu yang mereka dapatkan sebagai kader waktu berada di lapangan, atau ilmu yang didapatkan dari pemerintah berupa pelatihan-pelatihan untuk bisa saling berbagi kepada para kader lainnya, dan juga bisa berbagi kepada masyarakat dan diterapkan di lingkungan masyarakat, sehingga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Silaturahmi bisa terus dijaga dengan cara membuat komunitas atau organisasi yang bisa mewadahi aspirasi mereka, yaitu di Hikapindo, Himpunan Kader Penyuluh Indonesia. Wadah inilah bisa saling berinteraksi, komunikasi, berprestasi, dan terus bersilaturahmi tanpa putus, terus menebarkan kebaikan-kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Kader penyuluh yang berada di tengah-tengah masyarakat ini merupakan sebagai perpanjangan tangan dari program-program pemerintah, di mana mereka membantu menjalankan program-program pemerintah yang diharapkan bisa untuk menyehatkan dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Harapan masyarakat saat ini yaitu ingin sejahtera dari semua bidang. Banyak program yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut, yaitu membuka lapangan pekerjaan atau usaha-usaha mandiri, seperti meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk UMKM, membantu bagaimana memasarkan produk-produk mereka, salah satunya bisa dengan membuat koperasi. Lalu, membuat program-program pendidikan untuk mengentaskan kebodohan dan buta huruf dengan cara bekerja sama dengan mahasiswa atau LSM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dengan membuat kursus atau les gratis atau rumah pengajaran di mana di sana mereka diajarkan membaca, menulis, dan berhitung dengan gratis, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mereka dapatkan ijazahnya dengan gratis seperti paket A, B, C yang sudah pernah ada di program pemerintah.
Dan masih banyak lagi program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Saya lebih fokus atau tertariknya di program pendidikan, karena semua berasal dari pendidikan. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera atau terbebas dari kemiskinan, sedangkan masih banyak kebodohan di depan mata kita, dan itu berawal dari pendidikan. Yang melatar belakangi kenapa pendidikan itu menjadi fokus utama saya, karena saya mendapati masih banyak yang buta huruf di kota besar tempat saya domisili tinggal. Yaitu pada waktu 5 tahun yang lalu saya melakukan sosialisasi pengenalan caleg door to door. Ternyata setelah saya sosialisasi baru saya ketahui banyak nih belum yang tidak bisa baca, dan itu membuat saya miris sekali dan sedih. Itu baru di kota besar. Gimana di kota kecil lainnya? Jangan-jangan presentasinya juga lebih besar lagi yang masih tertinggal di dunia pendidikan, dan masih banyak yang buta huruf juga. Pesan saya, harta bisa dicari dengan adanya ilmu. Tetapi harta yang ada akan habis sia-sia dengan tidak adanya ilmu. Saya mengajak kepada masyarakat yang ada di dapil saya untuk berjuang. Ayo kita berjuang bersama-sama dengan saya untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam mensejahterakan kita semua. Keluar dari kemiskinan dan kebodohan. Saya tidak punya apa-apa, yang bisa saya berikan ialah semangat juang, ilmu, tenaga, dan waktu untuk perjuangan ini serta silaturahmi yang insya Allah akan abadi. Ingat, kemiskinan dan kebodohan adalah surganya para politisi untuk bisa membeli suara dengan mudah dan murah kepada masyarakat yang ingin dengan cara instan. Sudah saatnya stop, berhenti, jangan lagi kita tergiur hal-hal seperti ini. Dapatnya nggak seberapa, tapi sengsara yang kita dapatkan bisa seumur hidup hingga ke keturunan kita nanti efeknya. Dan jangan terus memelihara budaya money politik atau politik uang atau suap kalau kita mau terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Dewi, Sarjana Teknik, Caleg DPR RI dari Partai PKS Dapil Lampung 1 dengan nomor urut 3 dan Wasekjen Hikapindo. Salam perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan.